Beberapa jam lagi kita akan merayakan tahun baru yang sudah kita lakukan berulang-ulang setiap akhir tahunnya. Lalu apakah tahun baru ini sebuah peristiwa yang baru atau sudah terjadi sejak zaman dahulu? Mari kita berpendapat. Tahun baru bukanlah peristiwa yang terjadi di era modern saja, akan tetapi sudah dilakukan 4000 tahun yang lalu atau sejak 2000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Tujuannya adalah untuk menghormati kemenangan Dewa Langit atas Dewa Laut. Dan tahun baru oleh orang-orang Babilonia ini dilakukan dengan melaksanakan ritual Akitu yang dilakukan selama 11 hari. Ritual Akitu ini merupakan ritual yang berkaitan dengan pertanian. Jadi, orang Babilonia ini melakukan ritual Akitu dengan cara memotong tanaman padi, kemudian menabur benih-benih padi. Pokoknya yang berkaitan dengan pertanian. Nah, kenapa Dewa Langit ini sangat disanjung oleh orang-orang Babilonia? Karena kita ketahui bahwa hujan itu turunnya dari langit, kemudian sinar matahari turunnya dari langit. Itu memberikan, karena hujan dan cahaya matahari itu memberikan efek yang positif bagi pertumbuhan padi gitu. Itu alasan rasionalnya gitu, mengapa orang-orang Babilonia pada saat mereka memperingati tahun baru itu memberikan sesembahan kepada Dewa Langit. Lalu tidak hanya berhenti di era Babilonia saja perayaan tahun baru itu, tetapi masuk kepada pemerintahan Raja Romawi di era Numa Pompilius sekitar 715 sampai 673 sebelum Masehi. Nah, di era Numa Pompilius ini itu banyak sekali perubahan yang terjadi dalam memperingati tahun baru itu karena ada revisi kalender Romawi gitu, sehingga Januari itu diganti ke Maret awal tahunnya. Lalu Maret yang dijadikan sebagai bulan pertama ini itu ternyata diambil dari kata Mars yang berarti dewa perang. Dan pada akhirnya di era Numa Pompilius ini 1 Januari itu tidak dijadikan sebagai awal tahun bagi bangsa Romawi. Itu sampai sekitar 153 sebelum Masehi peraturan dari Numa Pompilius ini diberlakukan. Nah, masuk pada 46 sebelum Masehi ketika masa kekaisaran Julius Caesar. Di era kekaisaran Julius Caesar ini juga banyak melakukan perubahan atau reformasi. Itu dikembalikannya lagi atau ditetapkannya 1 Januari sebagai pembukaan tahun untuk menghormati Dewa Janus. Janus itu apa ya artinya? Artinya itu seperti gerbang atau pintu gitu. Atau bisa juga dibilang sebagai dewa pertanian yang sudah disembah itu sejak era kekaisaran Romulus. Nah, di era Julius Caesar ini juga peringatan tahun baru yang awal tahun itu sudah diganti ke Januari atau Janus 1 Januari, itu juga berkaitan dengan pertanian. Di Babilonia berkaitan dengan pertanian, di era Romawi berkaitan dengan pertanian. Jadi peringatannya itu selalu berhubungan dengan isi perut. Karena pada waktu itu ya mungkin teknologi pertaniannya belum secanggih era sekarang. Jadi masih ada kepercayaan terhadap dewa-dewa gitu, atau kita sering menyebutnya kalangan orang-orang muslim itu sebagai sebuah tahayul gitu. Memperingati dewa pertanian, dewa apa. Pokoknya yang berhubungan dengan sebuah perkembangan masyarakat atau kemajuan di bidang tertentu, itu pasti ada dewanya. Nah, tetapi ketika jatuhnya kekaisaran atau Imperium Roma ini pada abad ke-5 Masehi, lalu negara-negara yang berdekatan dengan Imperium Romawi, yang notabene-nya itu merupakan negara-negara Kristiani,
itu merubah kalender yang telah ditetapkan oleh Imperium Romawi, sehingga kalender yang digunakan oleh negara-negara Kristiani ini itu lebih mencerminkan agama mereka atau sebagai representasi dari agama negara-negara tersebut. Karena ada anggapan bahwa kalender Julian atau kalender yang memang dibuat oleh Julius Caesar ini diketahui memerlukan perubahan dan juga tambahan karena ada kesalahan perhitungan tahun kabisat. Tahun kabisat ini itu merupakan sebuah tahun yang memiliki keistimewaan karena hanya muncul 4 tahun sekali. Jadi tahun kabisat itu seperti di bulan Februari gitu. Tanggal 28 Februari sampai tanggal 28, tetapi ketika 4 tahun berikutnya itu sampai tanggal 29. Itu merupakan sebuah tahun yang istimewa. Nah, negara-negara Kristiani ini menganggap kalender Julian itu masih ada kesalahan dalam perhitungan tahun kabisat itu. Nah, hal tersebut itu dilakukan secara terus-menerus perayaannya, tetapi bentuk dan corak perayaannya masuk di abad modern ini tentu tidak lagi merayakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian. Karena seperti contoh bentuk perayaan di negara Spanyol misalkan, itu orang-orang itu memakan 12 buah anggur yang dipercayai bahwa jumlah 12 ini itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi orang-orang Spanyol itu memakan 12 anggur itu untuk harapan bahwa tahun berikutnya itu menjadi lebih baik gitu, atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu ada di Kuba, Austria, Hongaria, Portugal itu menyantap babi. Dan babi ini itu dianggap sebagai simbol kemakmuran bagi negara-negara tersebut. Kemudian di Swedia dan juga Norwegia itu memakan puding nasi dengan almond. Karena orang-orang Swedia dan juga orang-orang Norwegia ini memiliki kepercayaan bahwa siapa saja yang memakan almond di tahun baru itu maka akan mendapatkan keberuntungan di tahun berikutnya. Berbeda lagi dengan Amerika. Nah, di Amerika, jadi di New York itu orang-orang berkumpul lalu menjatuhkan bola raksasa dalam merayakan perayaan tahun barunya. Nah, di Indonesia bagaimana? Tentu di Indonesia atau di Asia perayaan tahun baru itu biasanya dilakukan dengan menyalakan kembang api sebanyak-banyaknya gitu. Masyarakat berkerumun di sebuah lapangan atau di sebuah tempat, lalu menyaksikan kembang api bertebaran di langit. Nah, ternyata tahun baru ini merupakan sebuah tradisi gitu. Bukan sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi begitu saja, tapi sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh orang-orang zaman lalu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah substansi perayaannya yang bergeser atau bentuk dan corak perayaannya yang sudah bertransformasi. Ketika di era Babilonia kemudian masuk ke era Romawi, itu perayaannya saya pikir substansial karena berhubungan dengan pertanian. Artinya berhubungan juga dengan hajat hidup orang banyak. Karena isi perut itu membutuhkan sebuah pertanian yang baik sekali gitu. Setiap proses dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah di perayaan di era modern ini sangat substansial? Menurut saya tidak substansial karena seorang individu kemudian terjebak euforia tahun baru, kemudian berangkat ke sebuah tempat, lalu menjadi sebuah kerumunan, dari kerumunan menjadi sebuah kelompok sementara, dari kelompok sementara memiliki kepercayaan dan harapan. Nah, kepercayaan dan harapan inilah yang patut kita pertanyakan. Gitu. Apa yang mereka percayai dengan tahun baru? Atau harapan apa yang ia bawa? Gitu. Karena kita lihat dengan kacamata biasa, tentu tahun baru ini hanya menyuguhkan polusi dari kembang api, hanya menyuguhkan kemacetan, hanya menyuguhkan desak-desakan gitu. Apa substansinya gitu?
emang tidak salah gitu. Tetapi ya namanya juga pendapat ini mah. Itu soal substansi itu apa sih gitu. Kenapa orang-orang berkerumun menyalakan kembang api, rela macet-macetan, rela desak-desakan, menunggu waktu sampai pas jam 12 gitu. Karena ya perbandingannya tadi gitu. Pada zaman dahulu ketika tahun baru ini dianggap tradisi, perayaannya itu sangat substansial, saya bilang. Di Babilonia itu berkaitan dengan pertanian. Era Romawi juga berkaitan dengan pertanian. Pertanian ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang mereka rayakan. Tentu dengan harapan bahwa pertanian yang sedang mereka jalankan itu mampu memberi makan seluruh masyarakatnya. Gitu. Bagaimana dengan perayaan tahun baru di era modern ini? Apakah memiliki substansi atau nilai dibanding dengan perayaan-perayaan tahun baru di era tradisional pada waktu lalu? Saya tidak melarang orang merayakan tahun baru itu atau memiliki sentimen terhadap perayaan tahun baru ini. Ini hanya sebuah pendapat saja gitu. Apakah ada substansinya atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa terus berpendapat dan tonton terus channel ini.